Oke, selamat malam Rika. Ya, oke kita mulai aja Rika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga sehat selalu Rika ya. Ya, oke Francisca mau masuk. Oke Francisca masuk aja Francisca, silakan masuk ya. Nanti videonya private dah ya. Ya kita mulai aja nih Rika ya. Seperti yang saya ceritakan kita mulai yang saya berikan kepada Anda ya. Oke ya. Bentar. Saya mau dulu. Selamat malam, Pak. Malam Francisca ya, kita belajar bersama-sama. Teman-teman yang lain boleh bergabung ya, nggak apa-apa. Oke ya. Ya kita langsung saja ya. Nah, kita kan dalam hal ini kan uh, skripsi kualitatif nih Erika ya. Nah ya, saya udah lihat perhatikan ya. Ini analisa pengelolaan ini warga Longyan Jakarta. Ini tambahin lagi tahun 2023, jangan 2023 ya, Rika ya. Oke ya, kita lanjutkan Iya, ya. Pak. Nah, ini hanya 89 halaman ya. Harapan saya kalau bisa tembus ke 120 atau 125 halaman ya, biar agak tebal ya. Nah, Ya, Pak. penyusunan skripsi mohon nanti dirapikan nih ya. Ya, dirapikan dengan baik ya. Seperti yang tadi saya kirimkan ke emailnya Rika nih, jangan lupa ini dirapikan ya. Oke ya. Nah, program studi manajemen mohon Bapak uh, Bapak manajemen apa Kaprodi kita sudah diganti yaitu Pak Widodo ya, Dokter Widodo ya. Ini dosen pembimbing oke lah saya Iya. ya. Ya, ganti ya. Nah, lalu ya oke, moto oke lah ya. Lalu kata pengantar ya, oke. Nah, ini jangan lupa ya. Tambahin kata tahunnya nih yang kuning ini nih, Rika ya. Oke ya. Ya. Baik, Pak. Lalu nomor satu nanti Bapak Dokter Khairuddin MM MSI ya di selaku bukan ketua bukan Kaprodi nih ya. Sorry ini ketua STIG ya. Jadi ganti ya ketua STIG ya. Nanti dibuka lagi nih Golden Institute Jakarta ya. Saya baru ngeliat, Ya. baru ngeh nih ya. Bapak Jonggi Perlindungan, bimbing lalu Bapak Dr. Widodo ya, MM MSI ya, selaku Kaprodi Manajemen dan dosen pembimbing kedua dalam saran teknis penulisan skripsi. Bapak Ibu dosen dan sebagainya ya. Jadi Francisca nanti juga ya ketua stigi kita kan sudah berganti ya, Kaprodi sudah berganti, mohon diganti ya. Lalu orang tua, oke ya. Bapak Sugiono artinya pimpinanmu ya. Lalu seluruh pengurus paguyuban warga Longyan Jakarta ya. Lalu teman-teman dan berbagai hal ya. Nah, kita lanjutkan lagi bab 1 daftar isi ya. Udah oke ya, halaman sampul, penyusunan skripsi, moto. Jangan lupa Rika, abstrak ya, abstrak dalam bahasa Indonesia ya. Ya, nanti lihat Oh, iya, Pak. lihat punyanya si Ina deh ya, abstrak ya. Nah, ini penting. Kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar ya. Oke ya. Lalu latar belakang dan sebagainya ya. Konsepnya ini oke. Ina silakan masuk nak ya. Ya. Ina udah masuk nggak Ina? Halo Ina. Ya. Jadi Ina juga ya, tolong nanti ini dirapikan kemarin ya. Pertama ketua stigi kita Bapak Dr. Khairuddin ya. Dr. Khairuddin ya. Oke ya, Ina ya. Lalu saya sebagai dosen pembimbing pertamamu, lalu Bapak Dr. Widodo, Kaprodi Manajemen dan dosen pembimbing kedua, Bapak Ibu dosen ya. Nah, lalu berikutnya teman-teman dan sebagainya ya. Nah, ya. Lalu berikutnya daftar isi, penyusunan skripsi, moto ya, abstrak. Si Ina udah oke tuh, abstrak ya. Kata pengantar udah tadi, daftar isi, daftar tabel dan sebagainya ya. Lalu latar belakang dan berbagai hal ya. Tujuan pustaka ya. Oke ya. Ya, konsep akuntabilitas ya, indikator akuntabilitas dan sebagai hal ya. Metode penelitian ya. Lalu evaluasi neraca dan berbagai hal ya. Bab penutup ya. Oke, terus yang lag nih.
Oke. Ya, daftar gambar. Nah, ini daftar gambar jangan lupa Rika, ada struktur organisasi ya. Yang kemarin aku ceritakan, Rika ya. Tampilkan ya. Iya, Pak. Pemikiran, oke ya. Lalu bab 1 pendahuluan ya. Nah, ya. Nah, ini di bab 1 ya, saya tambahin lagi paragraf kedua. Bantuan sosial bersumber dari iuran bulanan anggota paguyuban warga Longyan serta bantuan sosial masyarakat dari berbagai suku, agama, golongan, ras dari seluruh Indonesia. Jadi kan nggak mungkin dong dari satu satu warga paguyuban Longyan ini kan harus dibantu juga dari masyarakat yang bersimpati ya, yang mendukung tanpa melihat perbedaan agama, golongan, ras dan apapun dari seluruh Indonesia ya, ditambahin kata-katanya ya. Nah, ya. Ya. Oke. Lalu nah ini saya niat kamu langsung ini ya, nggak pakai ini, harusnya jangan langsung main sawi aja ya. Jadi menurut dalam kurung sawi Naingo Ankalangi 2017 pengukuran kerja begini-begini ya. Jadi jangan langsung namanya aja ya. Ada kata-kata pemanis menurut pemikiran Syawi gitu kan. Ya. Tuh gini nih. Ya, Misalnya, Pak. tambahin deh menurut pemikiran Syawi ya. Nah, kan cakap kan menurut pemikiran Syawi atau menurut pendapat dari Syawi ya. Nah, ini udah bagus nih ya. Nah, lalu ini ya, kamu saya lihat hanya identifikasi masalahnya 2, tambahinlah 3 ya. Misalnya kurangnya partisipasi untuk check and balance ya, check and balance ya, check and balance apa ya? Mengecek dan keseimbangan ya, serta kritikan anggota terhadap organisasi dalam proses pengelolaan keuangan dana bantuan secara saya tambahin deh ya, transparansi dan tanggung jawab secara, nanti lihat videonya ya, secara profesional ya. Oke ya, jadi saya tambahin deh kata-katanya ya. Ini identifikasi masalah ya. Nah, nanti identifikasi masalah ini nanti akan menjadi kesimpulan ya. Nanti di bab 5 banyak kelemahan nih ya. Lalu batasan masalah, batasan masalah 1, 2, nah 3-nya nih ditambahin sini ya. Ya, jadi kan identifikasi masalah 3, batasan masalah juga 3 ya. Jadi kita nggak ngomong kemana-mana ya. Oke ya. Nah, lalu rumusan masalah. Ya, ada 3 ini udah benar nih. Bagaimana meningkatkan transparansi, ya, bagaimana meningkatkan pertanggungjawaban tim pelaksana, bagaimana mendorong seluruh anggota ikut berpartisipasi pengelolaan keuangan dana bantuan secara apa nih? Secara transparansi. Oke, secara transparansi ya, dan tanggung jawab serta profesional. Kan harus profesional dong. Iya, Pak. Oke ya, nanti dicek. Cek lagi nih ya. Nih ya, jadi saya ini ya. Dikuningin ya, tolong dirapiin ya. Rapiin lagi. Dikuningin nih biar kamu ingat. Nih ya, dikuningin nih. Nih ya. Ini serta profesional ya, harus profesional kerjaku. Nih, nggak main-main ya. Oke ya. Jadi identifikasi masalah 3, batasan masalah 3 ya. Nanti tambahin nih ya. Rumusan masalah juga 3 ya. Jadi tujuan manfaat penelitian ya. Oke. Pasti menganalisis partisipasi anggota dalam pengelolaan bantuan secara apa lagi nih? Keuangan bantuan ya. Jakarta, adalah pengembangan organisasi. Pengembangan dalam apa nih? Ya, pengelolaan keuangan ya. Nah, ini tambahin nih.
dilihat lagi ya di video kita dalam pengembangan. Saya copy paste biar cepat. Nge-lag-nya saya. Nah, ya, ya, organisasi dan Jakarta ya. Oh, yang Jakarta ya. Tambahin kata-katanya nih. Ini nomor 3 ya. 3. Ya. Oke ya. Nanti dilihat video kita ya. Jadi harus Ya, Pak. ya, bagi pengurus paguyuban, bagi anggota paguyuban ya. Ya, bagi akademis, bagi subangsi, sekolah tinggi, ilmu. Ini panjangin aja deh ya. Internasional, Golden, ya, Institut Jakarta, ya, kan jadi keren, ya, Jakarta ya, tambahin deh, ya, kata-katanya, nah ya, nih kuningin, nah kita lanjutkan lagi, tinjauan pustaka udah oke, nah ini bagus nih, ya, pemilik principal stakeholders, ya, kamu miringin bagus, ya, perusahaan direktur karyawan principal and stewards, ya, bagus ya, udah oke nih, udah oke banget ya, udah oke banget ya, oke banget nih ya, ya, sebagai sebagai pelayan ya, stewardess ya. Nanti kamu menjelaskan gini, Rika ya, bahwa pekerjaan ini walaupun saya sebagai pegawai Pak, saya ini juga sebagai pelayan stewardess, artinya melayani kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial sehingga masyarakat yang di bawah kemiskinan atau masyarakat yang susah, ekonominya terangkat, kehidupannya terangkat, dan kehidupannya kembali normal, sejahtera, dan keluarga tersebut menjadi bahagia. Ya, nah ini nanti kamu ngomongnya gitu ya. Nanti diputar-putar lagi deh Ya. Ini ya, biar ingat-ingat ya. Ya boleh kamu putar-putar sambil tidur-tiduran gitu ya, biar ingat ya ngomongan saya ya. Jadi kamu bekerja ini memang sebagai pegawai, tetapi turun ke bawah sebagai pelayan. Pelayan bukan artinya pembantu loh ya. Ya, pelayan artinya melayani masyarakat dalam kegiatan sosial masyarakat ya. Oke ya. Nah, ya, pelayan artinya Anda melayani masyarakat ya. Oke, ya. Nanti jangan salah-salah ngomong ya, stakeholder benar ya. Ini udah bagus nih bahasa Inggrisnya ya. Nah, Davis ya, oke ya. Nah, konsep transparansi. Nah, nih kembali lagi ya. Tadi aku udah ingetin kamu. Kamu langsung to the point, lalolo. Nah, tambahin aja, menurut pemikiran Lalolo 2018, ya, jadi kata-kata ini harus dimanisin nih, ya, dibikin enak, ya. Lalu atau misalnya ini, menurut selanjutnya pemikiran Didaja, ya, oke ya, jadi nggak langsung ini, nggak langsung apa, Didaja ini, ya. Jadi selanjutnya pemikiran Didaja atau, nah ini juga kamu langsung Mardiasmo, nah, bikin ini aja dalam pandangan Mardiasmo ya, atau dalam pemikiran Mardiasmo ya. Nah, jadi ada kata pemanisnya loh, jangan to the point ya. Jadi langsung ada kata-kata. Nah, lalu nomor 3 ya, saya lihat KKN-nya harus dijelasin kolusi, korupsi, nepotisme ya. Ini yang saya kuningin nih ya. Oke ya. Nah, berikutnya menurut Kristianten. Nah, ya, ini bagus nih menurut Kristianten ya. Jangan langsung Kristianten sini nih gitu ya. Jadi ada kata-kata pembukanya harus enak ya. Nah, selanjutnya ada 6 prinsip ya. Transparansi dikembangkan oleh Humanitarian Indonesia. Oke ya. Laporan tahunan ya. Nah, nih ya. Kamu masih aja dijajah. Nah, artinya selanjutnya pendapat dijajah. Nah, ya. Jadi ada kata pemanisnya enak gitu. Jika jangan langsung straight to the point gitu ya. Nah, ya, lalu keterbukaan dan berbagai hal ya. Lalu pemikiran oleh Kristianten, kamu langsung
Christiansen, ya. Adalah pandangan pemikiran oleh Christiansen. Nah, ini jadi ada apa sih kata-kata pembukanya lah, biar enak ya. Nah, ya oke ya. Pokoknya usahakan 95% rapi ya. Jadi kita tinggal merapi-rapikan dikit-dikit lah ya. Kalau nanti skripsi ya, abstrak harus lengkap ya. Nah, ini harusnya ini ya, di Christiansen ya. Pandangan dari, nah, enak kan, yang langsung Christiansen, pandangan dari, nah ini ya, yang langsung ke the point, Rika nih ya, ya saya kuningin deh ya, yang langsung Christiansen, nah, nggak enak melihatnya gitu loh ya. Lalu ketemukan proses pengelolaan ya, ini ya masyarakat ya, nah ya oke. Nah ini benar nih menurut Rasul, nah kan enak lihatnya kan. Nah, dalam pasal ini bla 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 7 Undang-Undang Nomor 28 1999 menjelaskan ini ya. Nah, nanti kamu juga tambahin lagi nih pandangan perlunya undang-undang pemerintah. Saya udah kirimkan ke kamu ya kalau nggak salah ya. Iya, sudah, Pak. Ditambahin di sininya nih, ditambahin apalah kata-katanya ya. Jadi undang-undang ini harus dikuatin aja dari pemerintah. Ya nomor berapa, tahun berapa ya, sesuai Ya, Pak. yayasan ini kan harusnya harus punya apa ya, status ya agar kuat dihukum membagi-bagikan bansos karena sebagai apa mitra pemerintah ya, mitra pemerintah. Nah ini penting sekali ya. Nanti ditambahin lagi kata-katanya perlu undang-undang pemerintah nomor berapa ya. Nah ini juga ya, menurut UNDP bukan nasional ya, sorry jadi lupa, nation ya, United Nation ya. Jadi menurut UNDP, United Nation Development Program, nah ini kan kamu tambahin nih ya. Lalu akuntabilitas dapat diperoleh melalui, ini udah benar ya. Tapi saya lihat ini A-nya Times New Roman, di sini Arial. Ini tolong diganti nih yang A-nya jadi apa nih? Arial ya, A atau B-nya ya. Ya, Rika ya. Oh, ya, Pak. Saya lihat jenis hurufnya nih beda nih. Ini usahanya ini Arial, yang A dan B-nya ini Times New Roman ya, tolong dirapikan ya. Memang sih sepele sih, tapi kalau ada dosen yang jeli, kadang-kadang ya bisa-bisa gini kan. Oke, Bu. Iya, suka-suka dicari apa kesalahan gitu ya. Oke, Febriansa, selamat bergabung ya. Cepat-cepat Febri ya, agar bisa selesai kita ya. Nah, dimensi akuntabilitas ya. Nah, ini udah benar menurut Rasul ya 2017 halaman 11 ya, akuntabilitas bla 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 adalah berikut 1 2 3 4 5 ya. Oke ya. Nah, ya. Nah, dari pendapat tersebut berapa dimensi akuntabilitas ini ya. Ini kamu langsung aja Cokro Mijojo, harusnya selanjutnya oleh Cokro Mijojo. Nah, ini ya. Jangan langsung ini, harus ada kata pemanisnya ya, atau pandangan lain dari Cokro Amijojo. Nah, gitu loh, Cik Rika ya. Nah, nanti lihat lagi deh videonya ya. Nanti yang kemarin emailnya belum ini ya, baru ingat-ingat nih baru hari ini ya. Menurut Paul, nah ini oke, dalam Supriyatna oke ya. Nah ya, oke ya. Nah, lanjutkan lagi, indikator menurut Solihin, oke ya. Jadi ada kata pemanis menurut Solihin, pandangan Solihin ya. Menurut Kurniawan ya, dalam Lalolo ya, oke. Jadi harus ini harus apa? Harus ada kata ini pemanisnya, pandangan Kurniawan ya. Nah, ya, indikator keberhasilan. Nah, disebutkan oleh Russell dan Sarif. Nah, oke ya. Oke, jadi bahasa-bahasanya udah oke ya. Nah, itu udah bagus nih. Good governance, miring. Bahasa Inggris ingat ya, teman-teman ya. Miring ya. Jangan lupa teman-teman bikin abstraknya ya. Jadi kita skripsi langsung ada abstraknya ya. Jadi minimal 95% kita sudah oke ya, 95% ya. Nah, ya. Lalu dimensi partisipasi anggota ya. Nah, ini udah bagus ya. Ya, oke ya. Iya, oke. Penelitian terdahulu kita lihat ya. Ya, kamu udah oke nih. Jadi ada sumber Uli Abal
jurnal ini, oke ya, tahun 2023 ya. Sumber jurnal EMBA volume 3 ya. Jadi teman-teman, penelitian terdahulu tolong ditulis sumbernya dari mana ya. Nomor berapa, Desember bulan apa, halaman berapa ya. Jadi jangan langsung hasil penelitian ini sesuai PSK nomor 45, tapi sumbernya dari mana ya. Oke, kawan-kawan ya. Nah, ini ya. Ini nomor apa nih? Nomor 2 nih, Ignatius ya. Akuntabilitas kantor sinode gereja GIMIM ya. Ini tambahin kata gerejanya ya. Ya. Tadi saya lihat-lihat GIMIM ini apa? Oh, ternyata gereja ya. Jadi sinode gereja ya. Nanti ditambahin ya. Nah, ya. Jadi kamu Baik. mendapatkan pandangan dari organisasi pengelolaan dana desa ada, organisasi gereja oke banget. Jadi kamu cerdas ya. Lalu organisasi nirlaba yang dari Nirwati. Jadi kamu ambil berbagai organisasi ini udah bagus, cerdas kamu, cerdas ya. Lalu Ulela ya dari Indonesian Journal Business tahun 2022, oke. Lalu organisasi di Bali, oke banget ya, oke banget. Jadi kamu ambil organisasi sosial ya dari berbagai suku, agama, ras ya. Ini udah oke banget ya. Nah ya, pendapatan belanja apa nih? Anggaran pendapatan belanja desa, oke banget ya. Ya. Endang keuangan di masjid, oke banget ya. Jadi semua organisasi kamu ambil ya dari berbagai sisi ya, oke banget nih, oke banget ya. Nah ini suatu kamu melihat penelitian terdahulu, kamu melihatnya secara luas ya, secara luas, oke banget, Rika, oke banget ya. Jadi enak ya. Nah jangan lupa pengelolaan bos, kamu B-nya, OE-nya kecil banget ya. Ini saya udah bos singkatan apa ya? Bantuan organisasi sekolah ya, mungkin ya. Benar ya? Bantuan organisasi sosial bukan, Pak? Organisasi sekolah ya? Iya, sekolah, Pak, ya, sekolah. Iya, organisasi sekolah. Ini udah oke nih. Kamu ambil semua organisasi tentang berbagai ini ya. Ya, ini tolong diganti, jangan bos aja, nanti orang-orangnya bos apa ya. Ya, bos, nanti dijelaskan ya. Ya. Udah oke, kamu bagus ambilnya berbagai organisasi. Bagaimana di Kabupaten Sigi? Oke banget ya. Ya, oke banget ya. Lalu transportasi keuangan di BPKD di mana nih? Ini di mana nih sumbernya? Kalau cek lagi ya sumbernya di mana ya? Sumber ya. Jadi jangan lupa nih ya. Jadi teman-teman, aku ingatkan ya. Nanti sebelum ini cek dulu ya. Nih sumbernya di mana? Tolong ini ya. Nanti dimasukkan ke daftar pustaka, teman-teman ya. Lalu COVID ya. Nah, sumbernya oke, Jurnal Komunikasi Hukum. Kamu ambil dari organisasi hukum. Oke ya. Jadi dari bidang sosial agama Islam, Kristen, Bali, BOS, bantuan organisasi sekolah, lalu penanganan COVID dari lembaga hukum ya. Oke ya. Nah, ya, oke lah. Lalu rangka penelitian ya. Nah, ini gambarnya ya. Oke ya. Laporan diterima ya. Nah, lalu mekanisme pengajuan pengungkapan dana sembako paguyuban, kalau bisa berikan contohnya di lampiran ya, contoh pengajuan proposalnya, Rika ya, di lampiran aja ya satu Baik, apa ya 4-5 lembar lah, bagaimana pengajuan proposal biar kita bisa lihatnya semakin lengkap semakin oke ya, semakin lengkap. Nah ini contohnya nih, studi kualitatif nih ya, tebal banget nih ya, ini di UPN Veteran Jakarta. Jadi kalau kualitatif semakin lengkap data semakin oke gitu ya. Semakin kamu berbicara banyak panjang lebar, kamu kuat, Rika ya. Jadi masukin aja ya. Penyaluran dana, ungkapan dana ya. Monitoring dan evaluasi ya, artinya dimonitor dan dievaluasi ya. Nah, kita lanjutkan lagi halaman 34 ya. Oke. Halaman 35 oke ya. Halaman 36 metode penelitian ya. Jangan lupa tahun 2023 ya.
variabel penelitian ya, natural setting ya. Jangan lupa kamu akan bicara bahwa saya menggunakan tahun 2023, saya melihat sepanjang pengelolaan dana dari Januari 2023 sampai Desember 2023 ya. Apakah sudah dilaksanakan dengan baik, secara transparansi, secara profesional, dan dikerjakan secara bertanggung jawab ya. Oke ya. Ingat nih ya. Pendekatan digunakan adalah social anthropology approach. Ini jangan lupa dimiringin ya. Nih saya miringin nih ya. Saya kasih kuning buat ingat-ingat kamu nih. Jangan lupa ya. Pada bulan ini Kampung Rawa Kucing Tangerang nih kenapa nih merah nih Rika? Halo. Kok merah? Iya, Pak. Ditemin ya. Jangan lupa ditemin. Bingung saya kamu bikin merah kenapa nih ya. Oke ya, lalu transparansi, panggilan warga loyal dan sebagainya ya. Nah, efisiensi, nah, ini tulisannya harus ini. Tadi saya lihat, oh ya, ini juga harus gedein aja nih. Cara nulisnya gini nih, warga Longyan ya. Kan ini marga orang nih, marga saudara-saudara kita dari ini ya, kawan-kawan kita dari masyarakat Tionghoa ya, jadi warga Longyan ya. Ya. Jadi tolong di ini ya, diperhatiin nih. Tulisannya udah oke, cuma kamu kecil-kecil nih ya. Oke ya. Ini ya. Paguyuban warga Longyan. Jadi P-nya gede, W-nya gede, L-nya gede, Y-nya kecil ya. Ini kan warga apa ya? Macam etnis atau suku kita harus ini ya. Tulisannya harus kita bagus untuk menghormati saudara-saudara kita dari Tionghoa ya. Kawan kita saudara-saudara kita dari Tionghoa. Nah, ini udah bagus nih ya. Jadi tolong dirapiin nih, saya ingetin kamu ya. Jangan lupa ya. Nah, lalu kepatuhan hukum, izin ya. Oke ya. Oke, ya, jenis-jenis sumber data. Kalau bisa ada sumber izinnya, misalkan keputusan yayasan Longyannya di notaris apa gitu, bisa nggak ditampilin gitu ya? Kalau bisa ya, gitu ya. Dan pengumpulan data, kamu melakukan wawancara ya, oke ya, wawancara ya. Tapi wawancara ini juga ada kelemahan. Ini oke nih, ini bagus nih kamu ya. Kamu kayak buru-buru nih di sini bagus, di sana di atas ini ya, kecil-kecil tulisannya ya. Nanti kalau sudah selesai dicek lagi ya, gitu ya. Nah, operasi ini bagus, paguyuban warga Longyan nih bagus ya. Kamu tulisannya bagus ya, tapi suka kelupaan di atas ya, kebablasan ya. Paguyuban warga Longyan nih ditambahin nih. Makanya kalau nulis pelan-pelan, pelan-pelan tapi saling ngecek ya. Nih, saya kuningin lagi nih, kamu lupa tulis warganya ya. Ya, warga Longyan ya. Oke, teknik mengambil acak dan ini dan berikutnya ya. Ya, definisi ya mencegah korupsi menurut. Nah, ini bagus kan menurut Niko Andrianto ya. Jangan langsung Niko Andrianto ya. Jadi ada kata-kata pemanis ya. Ya. Mencegah korupsi. Ada embel-embelnya nggak nih? Kata-kata di belakang nih. Coba dicek lagi ya mencegah korupsi supaya jangan terjadi kebocoran ya. Diperpanjang lagi ya kata-kata yang mencegah korupsi ya. Kan meningkatkan Ya, Pak. menguatkan kohesi sosial ya, kohesi hubungan sosial karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk. Iya, kan bantuan dari masyarakat juga ada, bantuan dari uh, pemerintah, warga masyarakat Indonesia yang simpati kan. Jadi harus benar-benar dilaksanakan ya apa dana yang dihimpun dari masyarakat ya, pengawasan dan berbagai hal. Nah ya. Oke, kita masuk ke halaman 46 ya. Tinggal 10 menit lagi ya pakai Zoom ya. Nah, ini E-nya kok gede ini ya. Tolong dirapiin nih ya. Oke ya. Oke ya. Nah, kita lanjutkan lagi 48 nanti. Nah, ini ada kelemahan bab 4 ya. Tolong yang kiri ini dirapiin ya. Ya, Rika dirapiin ini kayak Iya, berantakan banget ya. Terus harusnya ada spasi lah ya, spasi ya, supaya enak lihatnya ya. Jangan di sini paragrafnya cuma satu nih ya. Bikin lagi salah satunya dibikin dua lah ya di sini ya.
biar enak ya. Ini juga bikin spasi ya, kalau bisa spasi nih, saya bikin spasi deh tuh ya, spasi ya, diatur deh ya, spasinya ya. Saya kuningin nih ya, supaya ingat nih spasi ya, atau hijauin deh ya, hijauin spasi ya, tolong diperhatiin ya. Nah dalam sekejap, ini juga bikin ini spasi, biar enak ya, spasi ya, oke ya, oke ya. Jadi ada spasinya paragraf nih, ini juga nih ya. Nah, paragrafnya juga dirapiin deh. Kaminya jangan terlalu ini. Ya. Oke, ini. Diatur deh ya. Saya join deh, saya join. Ya. Nah, ini ya. Kalau bisa tampilkan struktur organisasinya ya. Gambarnya udah oke nih ya. Struktur organisasinya kemarin saya ngomong tuh ya, Rika ya. Ya. Struktur organisasinya Ya, taruh di sini ya juga Pak. atau taruh di belakang lampiran juga oke ya. Lalu penyusunan dan berbagai hal ya, teman-teman tolong perhatiin ya. Lalu penyusunan kalau bisa lampirkan neraca saldonya, lampirkan datanya, bagaimana keuangannya sepanjang 2023 ya, atau lampirkan datanya kalau bisa di lampiran belakang deh, belakangnya ya, semakin lengkap semakin oke ya, kawan-kawan ya. Kalau yang kualitatif ini kita bicara bermain data secara ini ya, wawancara ya, oke ya. Nah, evaluasi tindak lanjut dan sebagainya ya, kita masuk halaman 57 ya, oke, 58 oke ya, 59 oke ya, 60 oke ya. Oke, kita masuk ke aset tetap dan berbagai hal ya. Kita masuk ke bab 5 nih. 57 menit lagi saya nih. Nah, ini ya. Nah, untuk hasil wawancara kan hanya satu ya, Silva Lucina Bendara tanggal 3 Mei. Wawancara oleh Rika Amelia ya. Jangan satu orang lah, ya tambahlah. Jadi ini kan informan satu ya, adalah informan 2, informan 3, informan 4, informan 5, misalnya nomor 2 si Richard, nomor 3 Agus Ian ya, atau nomor 4 Andreas, nomor 5 Susilim ya. Jadi jangan cuma satu Rika, tambahin lah 4 ya. Jadi ada 5 orang lah wawancara ya. Gitu ya, tolong ya. Ini hanya Silva Lucina ya. Kalau saya bilang tadi tambahin 7 orang oke lah. Ya, tapi kalau tambahin 4 ya boleh lah 4 ya. Agar tebal skripsimu dengan dikarang wawancaranya kan harus jelas ya. Bab 5 penutup ya. Nah, bab 5 ini harusnya kesimpulannya dalam kesimpulan ini maka dapat kami nilai 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Jadi nggak begini ya. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi seharusnya kesimpulannya ada 1 adalah ini, 2, ini, 3, ini, dan seterusnya ya. Kalau mau bikin kesimpulan sampai 7, oke ya. Saran ya, Oke Pak. peningkatan ya, ini 1, 2. Masa cuma 2 ini ya. Tambahin lah 2 lagi ya, 3, 4 lah, biar enak ya, Rika ya. Oh ini 3 ya. Tambahin lah 4, 5 lah ya. Ini kan saranmu, saran 1 peningkatan transparansi, 2 tanggung jawaban, 3 mendorong partisipasi, 4 apa ya, tambahin lagi kata-kata 5 ya, jadi biar enak lihatnya ya. Nah berikutnya daftar pustaka udah oke ya, tapi harus ini ya sesuai abjad ya, harus A B C D ya. Ini langsung M nih kamu ya. Oke. Nah, langsung A. Coba dilihat punya si ini Ina ya. Ina tolong bantu Nah ya, bagi-bagi ilmunya ya. Teman-teman jangan malu-malu tanya sama si Ina ya, sama si Francisca, sama Tika ya. Nah ya, nah harus abjad ya. Abjad A, B, C, D, E ya. Jangan langsung M ya. Lampiran udah oke ya. Lampiran oke ya. Kalau bisa ada laporan keuangannya terakhir 2023 lampirkan aja ya. Gitu ya. Dan berikutnya, nah ini kamu saya lihat fotonya kecil-kecil banget gitu ya. Saya panjangin nih fotonya nih. Kan enak kan? Fotonya kan kelihatan jelas ya. Nah, ini jelas ya. Tambahinlah 3 lagi foto ya. 3 lagi foto ya. Ini dosen pembimbing kita ya. Nah, biar enak lihatnya ya. Biar kelihatan oh emang benar ketemu Pak Jonggi ya. Udah ketemu Pak Jonggi masuk YouTube lagi ya. Nah, ya. Ini juga ini panjangin deh biar enak lihatnya ya. Nah,
Ada Ina juga ya. Nah, Ina juga tampilin ya. Bener-bener kamu ini apa? Fransika juga tampilin, teman-teman juga tampilin ya. Benar-benar kalian ketemu saya lewat online ya. Terus tampilin perusahaan-perusahaannya ya. Nah, supaya enak ya. Nah, dikasih inilah ini gambar apa? Biar enak, biar keren ya. Nah, ini ya, biar keren. Ya. Oke, nanti lihat lagi ya videonya gitu ya. Iya, itulah Rika ya. Tolong dirapiin lagi ya. Ya tinggal Siap. 3 menit nih ya. Jadi nanti videonya diputar lagi ya. Ya, gambar-gambar, tambahin lampiran-lampiran ya, biar biar kuat ya. Nah, sehingga skripsimu jadi ini kuat ya. Nah, ini skripsi kualitatif ya. Tebel banget nih ya. Karena kita bermain ini apa data nih ya. Ini sampai berapa nih? Sampai 350 halaman ya. Nih 350 halaman ya. Kamu nggak usah 350 halaman deh, 125 aja atau 130 halaman ya. Tinggal tambah-tambahin ya. Kalau ini Ya. tebal kayak gini kan enak lihatnya kan. Itu orang pengen lihat, oh keren banget ya. Artinya Francisca, Rika dengan Ina benar-benar belajar gitu, benar-benar menunjukkan kinerja performanya. Ini loh organisasi yang saya lakukan, transparansi, tanggung jawab, profesional, terbuka, bisa dikritik, bisa terlihat oleh masyarakat, dana-dana digunakan. Nah, itu penting gitu ya. Nah, ya ada yang tanya lagi nggak? Tinggal 2 menit lagi nih, Rika. Udah jelas nggak? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Udah jelas ya. Jadi nanti Francisca mau nanya boleh, Ina boleh ya. Jangan suka-suka teman-teman ya. Di sini saya masukin ke YouTube. Saya ini simpan. Nanti diputar ulang lagi deh ya. Saya bikin private ya. Saya bikin private ya. Sebagai bukti. Selanjutnya kali ya Pak. Apanya? Bimbingan selanjutnya offline kali ya Pak, kalau udah rapi semua gitu. Ya rapi kita ketemu offline ya. Kita rapi kita ketemu offline deh. Biar enak ya. Ya oke ya. Demikian ya. Ini udah tinggal 1 menit 30 detik ya. Ya. Oke, Kalau Pak, udah makasih banyak ya Pak. Ya, rapikan ya. Ina juga tetap semangat, tetap semangat ya. Demikian teman-teman, saya ucapkan tetap semangat. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua dan kita sukses untuk menjadi sarjana manajemen. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Rika, Ina, dan Francisca. Ya, salam buat keluarga kalian ya. Pak. Amin Pak. Pak. Oke, oke. Sukses terus ya. Tetap semangat, tetap semangat. Oke, saya off-in ya. Terima kasih. Pak. Oke, terima kasih.